Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altur Jonathan Samori dengan NIM 2015-190012. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Ilmu Pendidikan Biologi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang berbeda dari jurusan saya, yaitu mata kuliah Fisika Dasar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Nah, hukum Newton itu merupakan 3 rumusan mekanika klasik yang memberikan gambaran mengenai gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. So, mari kita langsung simak aja tentang praktikum yang paling pertama tentang hukum Newton 1. Oke, sekarang hukum Newton 1. Nah, di hukum Newton 1 ini mengatakan bahwa atau berbunyi, jika resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Nah, kita langsung aja ke prakteknya. Jadi di prakteknya ini saya menyediakan 2 botol aqua atau 2 botol yang berisikan air, 2 botol gelas yang berisikan air. Lalu setelah itu 1 kertas putih. Oke, kita langsung aja mempraktekannya. Oke, jadi 2 botol air ini, nah kertasnya saya ganti lebih kecil karena botolnya kalau semakin besar botolnya maka kertas yang digunakan juga harus besar. Oke, kita langsung aja. Ini botolnya kita taruh. 3, 2, 1. Ada. Oke, setelah kita melakukan praktikum tersebut, nah maksud dari hukum 1 Newton ini adalah benda yang diam akan tetap diam sampai ada gaya atau dorongan dan atau tarikan yang kemudian membuatnya bergerak. Dan benda bergerak akan terus bergerak dan akan diam apabila ada gaya yang mempengaruhinya untuk diam. Sama dengan praktikum yang baru saja kita lakukan. Oke, kita langsung ke hukum Newton kedua. Oke, kita ke hukum kedua Newton. Jadi hukum kedua Newton ini berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dibanding lurus dengan massa benda. Nah, gimana sih prakteknya? Langsung aja kita lihat prakteknya. Oke, jadi kali ini kita akan mencoba hukum Newton kedua. Nah, jadi hukum Newton kedua ini membahas tentang seperti yang tadi, hukum Newton kedua itu kan berbunyi kalau suatu benda, misalnya nih, ada buah nih. Nah, di sini kan ada buah pepaya. Jadi, jika buah pepaya ini jatuh mengenai tanah, maka kecepatannya akan full atau akan penuh. Nah, contohnya ini, saya menjatuhkan 1 buah pepaya. Maka kecepatan yang dihasilkan ketika menyentuh tanah akan semakin meningkat. Oke, setelah kita membahas hukum Newton 2, sekarang kita akan membahas hukum Newton 3. Nah, di hukum Newton 3 ini berbunyi, jika suatu benda memberi gaya aksi kepada benda lainnya, maka benda lain itu akan memberi gaya reaksi yang sama kepada benda awal namun berlawanan arah. Nah, gimana sih praktikumnya? Langsung kita lihat praktikumnya. Oke, jadi kali ini kita akan mempraktikkan hukum Newton ketiga. Nah, di hukum Newton ketiga ini akan terjadi aksi dan reaksi atau gaya aksi dan reaksi. Gimana sih cara membuktikan gaya aksi dan reaksi? Di sini saya membutuhkan palu dan juga paku. Let's check it out. So, di gaya aksi dan reaksi ini, jika kita memalu suatu paku, dekatkan dulu kameranya dong. Nah, jika kita memaku suatu paku di benda mati, maka akan terjadi aksi dan reaksi. Nah, aksi dan reaksinya itu di mana? Di tangan saya yang bergerak. Ini dinamakan aksi dan reaksi. Ketika kita mencabutnya juga terjadi gaya aksi dan reaksi. Seperti begitu.
Sekian presentasi praktikum fisika dasar dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga saja video saya dapat berguna bagi siapa saja yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.